Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita sampai di min fadailil khulafa ar-rasyidin al-arba'ah ridwanullahi alaihim. Dari keutamaan-keutamaan khulafa ar-rasyidin yang 4. Dimulai dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, wa Sayyidina Ali. Setelah kemarin kitab ini menjelaskan tentang keutamaan Ahlul Bait dari menafsirkan ayat Quran, kemudian hadis-hadisnya, kemudian keutamaan mencintai Ahlul Bait dan juga tidak manfaat mencintai Ahlul Bait tapi membenci sahabat. Jadi harus dibarengin. Sekarang mu'alif pengarang kitab menyebutkan tentang keutamaan Khulafa Rasyidin dulu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa namanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Abdullah bin Abi Kuhafah, nama aslinya. Abdullah bin Abi Kuhafah, nama aslinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian mu'alif mengawali keutamaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan satu ayat Quran satu ayat Quran ini kalau misalnya nggak ada hadis-hadis lain ataupun ayat Quran yang lain sudah cukup sebagai suatu keutamaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq disebutkan di dalam Al-Quran. Yaitu yang suratnya berbunyi illa tansuruhu faqad nasarahullahu iz akhrajahul ladzina kafaru thaniyasnaini idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam taraha ila akhir ayat surat At-Taubah ayat 40 yang artinya jika emang di saat itu Nabi Muhammad SAW tidak ada yang menolong, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menolong beliau. Jadi ayat Quran ini turun ketika ceritanya Nabi Muhammad mau hijrah ke Madinah. Di saat itu di Mekah sangat besar cobaan di saat itu. Nabi Muhammad dimusuhi orang kafir Quraisy, nggak ada yang menerima beliau di Mekah. Jalan keluarnya apa? Hijrah ke Madinah. Ketika itu Rasulullah SAW mengizinkan semua sahabatnya untuk hijrah. Yang mau duluan hijrah, diarahkan ke Madinah. Sampai akhirnya di akhir Sayyidina Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di saat itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam hatinya pengen, ya Allah mudah-mudahan nih Ana bisa menemani Nabi Muhammad. Sampailah turun ayat ini. Akhirnya ada perintah Nabi Muhammad disuruh hijrah berdua sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau emang tidak ada yang menolong Nabi Muhammad, maka Allah yang akan menolongnya kapan? Ketika mereka berdua itu diusir dari Mekah oleh kaum kafir Quraisy. Tsaniyasnaini, berdua orang itu, kemudian mereka menuju apa? Menuju ke Goa Thur. Idhuma fil ghari. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, la tahzan, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Kemudian Allah menurunkan ketenangan, memberikan ketenangan ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Qalal mufassirun as-sahib, maksudnya sahib di sini idz yaqulu li sahibihi. Ketika sahibnya yang dimaksud dari sahib ini kata para mufassir, para ahli tafsir itu siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wahwal munazzal alaihi sakinah. Itu yang dimaksud di ayat Quran ini Allah turunkan ketenangan itu kepada siapa? Ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena khilaf, ada yang bilang ahli tafsir yang lain mengatakan Allah menurunkan ketenangan itu kepada Nabi Muhammad. Habis itu baru ke Sayyidina Abu Bakar. Maksudnya ke Nabi Muhammad gimana? Jadi seakan-akan Nabi Muhammad ketika disuruh hijrah nggak tenang, nggak begitu. Jadi ketika Allah menurunkan ketenangan itu menambahkan ketenangan yang sudah dirasakan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jadi tenang, nggak ada rasa takut sama sekali ketika hijrah. Pas di Goa juga begitu, di Goa Thur. Cuman Allah menambahkan ketenangan yang sudah ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Jadi tambahkan ketenangan di atas ketenangan. Itu ahli tafsir yang lain. Tapi yang dimaksud di sini kata yang disebutkan yang itu yang diturunkan ketenangan kepadanya itu yang dimaksud siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tamam.
Kemudian qala Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, setelah menjelaskan ayat Quran ini yang itu menyebutkan keutamaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian mu'alif menyebutkan hadis yang berbunyi yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, ataballahu ta'ala jami'a ahlil ardi ghaira Abi Bakrin. Allah atibnya mencela, tapi diartikannya apa ya? Ataballahu ta'ala jami'a ahlil ardi. Allah kayak apa saatnya? Mencela ahlul ardi, semua penduduk bumi ini Allah mencela semua penduduk bumi kecuali Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maksud kitab sini enggak gimana mencela selayaknya kayak kita ini mencela orang, tapi mencela kasih sayang gitu. Allah mencela semua penduduk ahli bumi selain Abu Bakar Siddiq, kecuali Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian faqala, sebutkan di ayat Quran tadi, illa tangsuruhu faqad nasarahullah, karena beliau telah menemani Nabi ketika hijrah. Wa qala ta'ala, kemudian ayat Quran juga menyebutkan wasayujannabuhal atqa, dan Allah jauhkan darinya dari api neraka siapa? Orang yang paling bertakwa. Allazi yu'ti malahu yatazakka, yang menginfakkan hartanya dengan niat untuk membersihkan dirinya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, dan tidak ada satu orang pun yang diberi nikmat yang mengharapkan balasan. Jadi tidak mengharapkan balasan dari pemberian tadi. Illa ibtigha wajhi rabbihil a'la, kecuali dia hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yarda, dan niscaya dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat itu turun ke siapa? Turun ke Sayyidina nazalat fi Abi Bakar radhiyallahu anhu kama fit tafasir. Ayat itu turun untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana disebutkan di dalam kitab tafsir-tafsir. Karena khilaf, tapi orang Syiah itu sebagian ahlu Syiah menyatakan enggak, ayat ini turun ke Sayyidina Ali, karena al-atqa di sini maksudnya Sayyidina Ali. Jadi ini membantah dari membantah dari perkataan orang-orang Syiah, karena ayat ini turun Sayyidina Ali, tapi enggak, yang disebutkan ahli tafsir wa sayujannabuhal atqa ini ayat turunnya ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wa anhu radhiyallahu anhu qala qultu lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana fil ghar. Dari Sayyidina Abu Bakar juga dikatakan, aku berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku waktu itu masih di Goa Hira, di Goa Thur. Ketika sebelum hijrah kan beliau berdua mampir ke Goa Thur dulu. Lau anna ahadahum nazara tahta qadamihi la absarna. Kalau mereka salah satu dari mereka aja melihat ke bawah, maka mereka akan melihat kepada kita. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar nih cemas, takut persembunyiannya di Goa Thur itu ketahuan sama orang-orang kafir Quraisy. Gimana bentuknya Goa Thur? Wallah mana belum. Jadi seakan-akan jadi ini goa, orang Quraisy nih kayak di atasnya itu. Jadi kelihatan ada lubang-lubang dari atasnya. Kalau saja mereka melihat ke bawah aja, ke telapak mereka akan kelihatan dari celah-celahnya, kelihatan kita yang lagi di dalam itu. Qala ma zannuka ya Abu Bakrin bisnaini Allahu salisuhuma, kata Nabi Muhammad SAW menenangkan Sayyidina Abu Bakar. Apa yang kau sangka wahai Sayyidina Abu Bakar dengan dua orang yang mana pihak ketiganya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya santai, tenang aja, Allah bersama kita. Dikeluarkan oleh akhrajahul Bukhari wa Muslim. Wa an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi, dan diriwayatkan juga dari Sayyidina Aisyah, Rasulullah bersabda ketika sakit sebelum meninggalnya itu, Rasulullah berkata kepada Sayyidina Aisyah, idda'i li abaka wa akhaka hatta aktuba kitaban fa inni akhafu an yatamanna mutamannin wa yaqulu qailun ana aula wa ya'ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakrin rawahu Muslim. Jadi sebelum Rasulullah meninggal, pas ketika di masa sakitnya, Rasulullah
berkata kepada Sayyidina Aisyah, "Wahai Aisyah, panggil ayahmu, yaitu Sayyidina Abu Bakar, wa akhaka dan saudaramu, sehingga aku bisa menulis wasiat, sampai aku menulis wasiat, aktubu kitaban, sampai aku menulis wasiat." Jadi disuruh dipanggil orang tuanya, abahnya dan saudaranya sampai aku menulis wasiat. Karena apa? Karena fa inni akhafu ayyatamanna mutamannin, karena Rasulullah SAW takut ada orang yang ingin menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad dan berkata, ana aula, aku yang lebih berhak. Jadi menghindari perselisihan itu, Rasulullah SAW langsung berwasiat, menyatat wasiat. Karena apa? Wa ya'ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakrin. Karena Allah dan orang-orang mukmin enggan menjadi khalifah selain aku itu kecuali siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala maradan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fashtadda maradahu faqala muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Hadis ma'ruf diriwayatkan oleh Sayyidina Musa al-Asy'ari ketika Nabi Muhammad SAW sakit dan sakitnya sedang parah sebelum meninggal. Rasulullah ngomong ke Sayyidina Aisyah, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Suruh Sayyidina Abu Bakar Siddiq ngimamin orang-orang. Faqalat Aisyah, kata Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abu Bakrin, bahwasanya Sayyidina Abu Bakar ini orangnya hatinya lembut. Rajulun raqiqul qalbi, hatinya lembut, hatinya gampang nangis. Itu qama maqamak lam yastati an yusalliya bin nas. Kalau misalnya dia jadi menggantikanmu di posisinya sebagai imam, ntar ketemu ayat rahmah, ayat azab, ayat sambil memikirkan keadaan Nabi yang sedang sakit, nangis. Jadi nggak sholatnya nggak selesai, nangis terus. Jadi nggak bisa, kata Sayyidina Aisyah gitu. Faqala muri Abu Bakrin falyusalli bin nas. Rasulullah tetap dengan pendiriannya, suruh Abu Bakar suruh salat sama orang-orang. Fa'adat. Kemudian balik lagi Sayyidina Aisyah ngomong, muri Abu Bakrin faqala muri Abu Bakrin falyusalli bin nas, sambil ngulangin. Suruh Abu Bakar ngimamin orang-orang di masjid. Fa inna kunna sawahiba Yusuf. Kata Nabi Muhammad, udah ente jangan, Sayyidina Aisyah nih kayak bolak-balik gitu. Ngomong enggak bisa, Sayyidina Abu Bakar enggak bisa, orangnya lembut gitu. Itu kata Rasulullah agak sedikit marah. Fa inna kunna sawahibu Yusuf, katanya. Ente kayak sahabat-sahabatnya Nabi Yusuf, maksudnya ngeyel gitu. Kayak ceritanya sahabatnya Nabi Yusuf waktu di zaman itu. Fa atahur Rasul fa shalla bin nas fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian udah tetap akhirnya nyerah Sayyidina Aisyah, akhirnya yang imamin ke orang-orang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu masih keadaan Nabi Muhammad hidup ya. Jadi di masa hidupnya Nabi Muhammad pernah memerintahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk sholat mengimami orang-orang di masjid. Jadi di sini udah tanda bahwasanya khalifah setelah Nabi Muhammad ini, dari hadis ini menyatakan yaitu langsung Nabi Muhammad sendiri yang memilih bahwasanya setelahku adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wan Ammar bin Yasir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Ammar bin Yasir berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibril anifan faqultu ya Jibril. Jibril mendatangiku tadi. Kemudian aku berkata, wahai Jibril, haditsni bi fadail Umar bin Khattab. Wahai Jibril, ceritakan kepadaku keutamaan Sayyidina Umar bin Khattab. Faqala ya Muhammad, kata malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, kalau aku ceritakan keutamaan Sayyidina Umar bin Khattab dari mulai menetapnya dari masanya Nabi Nuh, yaitu berapa tahun berarti? Fi qaumihi alfasanah, 1000 tahun kurang 50 tahun, berarti 950 tahun. Mana fidat fadail Umar, enggak bakal habis keutamaan Sayyidina Umar. Enggak bakal habis, saking banyaknya keutamaan Sayyidina Umar. Disebutkan, jadi nggak bakal habis diceritakan selama 950 tahun itu nggak bakal habis keutamaan Sayyidina Umar. Tapi wa inna Umar hasanatun min hasanati Abi Bakar. Tapi segitu banyaknya itu keutamaan Sayyidina Umar itu hanya satu kebaikan dari kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Berarti maksudnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq
lebih banyak keutamanya daripada Sayyidina Umar, lebih banyak dan lebih utama dan lebih baik lagi dari Sayyidina Umar. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diriwayatkan juga dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama innaka ya Aba Bakrin awwalu man yadkhulul jannah min ummati." Bahwasanya engkau wahai Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang yang pertama kali masuk surga setelah dari umatku. Jadi setelah Nabi Muhammad yang pertama kali masuk surga itu dari umat-umatnya Nabi Muhammad itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Saking banyaknya keutamaan beliau sampai tidak bisa disebutkan lagi. Banyak ya keutamaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pertama, banyak cerita-ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab ketika perang Tabuk. Rasulullah SAW nyuruh sahabat-sahabatnya, siapa yang mau menyumbangkan hartanya, datang. Sayyidina Umar SAW udah pede bawa setengah hartanya, bawa ke hadapan Rasulullah, berharap kayaknya anak yang paling banyak. Ternyata setelah itu datang Sayyidina Abu Bakar, ngebawa hartanya, bawa semua hartanya, tidak menyisakan untuk keluarganya kecuali Allah wa Rasulullah. Sampai Rasulullah ngomong, terus ente nyisain apa buat keluarga ente? Allah wa Rasulullah. Jadi semua hartanya diserahkan ke Nabi Muhammad SAW untuk waktu itu di perang Tabuk. Lagi butuh bantuan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq bawa semua hartanya ke Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, apa yang kau sisakan untuk keluarga ente? Allah wa Rasuluh. Jadi Sayyidina Umar kalah lagi. Dan Sayyidina Abu Bakar tadi lebih banyak dibanding Sayyidina Umar. Juga ada cerita Sayyidina Umar, pokoknya Sayyidina Abu Bakar nih setiap pagi dia pasti sudah menjenguk orang sakit dan memberi makan orang-orang yang pagi. Jadi setiap ada yang mau mendahului, Sayyidina Abu Bakar udah lebih dahulu dibanding itu. Wa an Umar bin Khattab annahu qala Abu Bakrin sayyiduna wa khairuna wa ahabbuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar ini pemimpin kami dan orang terbaik dari kami dan yang paling cinta ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya wa qala sahihun, kata Imam Tirmizi. Kemudian juga diriwayatkan wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha ba'atsani ilaikum faqultum kadzabta wa qala Abu Bakrin sadaqta wa wasani bi nafsihi wa malihi. Nabi Muhammad menceritakan Sayyidina Abu Bakar, Allah telah mengutusku kepada kalian. Faqultum, tapi kalian berkata engkau bohong. Ya, waktu itu kan Nabi Muhammad pas awal diutus di kalangan kafir Quraisy banyak ente bohong nih. Apalagi ketika ceritanya Isra Mi'raj. Semua enggak ada yang percaya sama Nabi Muhammad. Wa qala Abu Bakar, tapi Sayyidina Abu Bakar berkata sodakta, kau benar. Cuman Sayyidina Abu Bakar doang yang mengatakan Rasulullah itu benar, telah terjadi Isra Mi'raj di malam itu. Wa wasani binafsihi wa malihi, dan telah menghiburku dengan dirinya sendiri dan hartanya. Jadi di saat orang-orang tidak ada yang percaya kepada Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar Siddiq orang yang pertama kali percaya kepada Nabi Muhammad dan menghiburnya, menyerahkan semua hartanya untuk perjuangannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian mu'allif menyebutkan ada dua cerita ini, dua hadis panjang. Sama ceritanya disebutkan di kitab As-Suyuti oleh As-Suyuti di kitab Ar-Risalah dan Asnal Matalib. Di sini saya sebutkan di kitab yang dari kitab Asnal Matalib. Wa fiha wa fi Asnal Matalib Ibnu Hajar Al-Makki. Kitab Asnal Matalib karangan Ibn Hajar Al-Makki. Akhrajal Bazzar wa Abu Nu'aim fi Fadailis Sahabah Aliyin karamallahu wajhah annahu qala. Diriwayatkan oleh Imam Bazzar wa Abu Nu'aim di keutamaan-keutamaan sahabat. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah annahu qala ayyuhan nas akhbiruni bi asja'in nas. Wahai manusia, wahai orang-orang, beritahu aku orang yang paling berani. Qalu la na'lam. Faman? Kata mereka, enggak tahu wahai Sayyidina Ali. Terus kemudian siapa nih yang orang paling berani? Terus kata Sayyidina Ali, tadi Sayyidina Ali bertanya, teman Sayyidina Ali sendiri yang jawab. Qala Abu Bakrin. Yaitu Sayyidina Abu Bakar, orang yang paling berani. Orang yang paling berani Sayyidina Abu Bakar. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadhathu Quraisyun fa hadza yajruhu wa hadza yatulluhu.
Aku melihat waktu itu Nabi Muhammad SAW di perang Badar di khemahnya di apa? Di tendanya. Jadi pas perang Badar Rasulullah mendirikan tenda. Di situ Nabi Muhammad nunggu di situ, ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Ali, aku melihat waktu itu Sayyidina Abu Bakar membela Nabi Muhammad SAW. Ketika ada orang kafir yang mendekati Nabi, situ Sayyidina Abu Bakar ya jurruhu wa hazayatulhu, yang kadang membantingnya, kadang juga menarik musuh tadi. Untuk supaya apa? Supaya orang kafir tadi tidak mendekati Nabi Muhammad SAW. Wa hum yaquluna antal ladzi ja'altal alihah ilahan wahidah. Dan mereka berkata nih, pas ngelihat Sayyidina Abu Bakar begitu membela Nabi Muhammad, antal ladzi ja'altal alihah, engkau yang telah menjadikan, berkata kepada Nabi Muhammad, orang kafir Quraisy berkata kepada Nabi Muhammad waktu itu, engkau yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan kita menjadikan satu Tuhan. Dulu kan Tuhannya banyak, pas Nabi Muhammad datang ngomong Tuhan kita cuma satu, yaitu Allah. Qala fa wallahi ma dana minna ahadun illa Abu Bakar. Kata Sayyidina Ali, demi Allah tidak ada yang mendekat di saat itu kecuali Sayyidina Abu Bakar. Jadi saya saking udah orang kafir ngepung Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar doang yang mendekati Nabi tadi. Yadribu haza wa yaj'u haza wa yatillu haza. Memukul yang ini, terus habis itu membanting yang ini, ditarik ini. Jadi cuman Sayyidina Abu Bakar Siddiq doang. Wa hum yaquluna wailakum ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Kata Sayyidina Abu Bakar, wailak katanya. Apa-apaan ente katanya. Apakah engkau berani telah membunuh orang yang mengatakan Tuhanku itu Allah? Maksudnya engkau telah berani membunuh Nabi Muhammad SAW, katanya Sayyidina Abu Bakar ke orang-orang kafir tadi. Summa rafa'a Aliyun burdatan kanat alaihi. Akhirnya udah Sayyidina Ali mengangkat burdahnya Nabi. Fabaka hatta dallat lihyatuh. Kemudian Sayyidina Abu Bakar tadi nangis sampai membasahi jenggotnya. Summa qala umshidukum amu'minu alu fir'aun khairun am Abu Bakrin. Umshidukum amu'minu alu fir'aun khairun am Abu Bakrin. Kemudian Nabi Muhammad berkata, aku akan beritahu kalian orang yang mukmin di zaman Nabi Fir'aun, orang mukmin dari keluarganya Fir'aun itu apakah dia yang lebih baik apa Sayyidina Abu Bakar? Fasakatal qaum. Kemudian orang-orang pada diam. Faqala ala tujibuni fa wallahi, jawab katanya. Fa wallahi la sa'ah min Abi Bakrin khairun min misli mu'mini ali Fir'aun. Demi Allah, sesaat dari Sayyidina Abu Bakar itu lebih baik dibanding orang yang mukmin di zaman Fir'aun. Fazaka rajulun yaktumu imanuhu. Waktu itu yang zaman orang mukmin di zaman Fir'aun itu dia mukmin tapi menyembunyikan imannya karena masih takut dibunuh sama Fir'aun. Wa hadza rajulun a'lana imanuhu. Dan tapi Sayyidina Abu Bakar ini mukmin dan mengumumkan keimanannya. Maksudnya saking beraninya dia nggak takut diumumin ke orang kafir, anak yang beriman pada Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini termasuk bentolan Quraisy juga waktu itu ya. Nggak ada yang berani membela waktu itu ceritanya yang ngebeli Bilal bin Rabah ketika masih disiksa oleh kafir Quraisy, nggak ada yang berani. Sayyidina Abu Bakar udah, ana beli dengan emas banyak, ana beli, habis itu selesai siksanya, habis itu dimerdekakan. Kemudian wa akhrajal Bazzar an Usaid bin Saffan. Qala lamma tufi Abu Bakrin sujjiya bisaubin fartajjatil Madinah bil buka. Diriwayatkan oleh Bazzar dari Usaid bin Saffan, ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat, sujjiya bisaubin, kemudian dikafani oleh baju, sehelai baju, fartajjatil Madinah bil buka. Kemudian di kota Madinah ini bergemuruh, mendengar suara tangisan di mana-mana. Waduh hisyannas, dan orang-orang pada kaget. Kayaumin qabida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi pas Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat, semua orang pada nangis, bergemuruh, pada kaget seperti pas ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat.
Wa ja'a Aliyun karamallahu wajhah musri'an mustarji'an, dan waktu itu datang Sayyidina Ali sambil berkata, al-yawm inqata'at khilafatun nubuwah, hari ini telah terputus khilafatun nubuwah, enggak ada lagi khalifah. Saking kagetnya kan, orang dengar meninggal pasti bawaannya ngomongnya ngelantur. Kayak waktu itu Nabi Muhammad meninggal, yang ngomong ngelantur siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Nabi Muhammad meninggal, Sayyidina Umar bin Khattab ngomong, barang siapa mengatakan Nabi Muhammad meninggal, aku akan kupenggal semua kepala orang. Sayyidina Ali begitu juga, pas ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal, Sayyidina Ali ngomong gini, al-yawm inqata'at khilafatun nubuwah, hari ini terputus semua khalifah, enggak ada lagi. Hatta waqafa ala babil bait allazi fihi Abu Bakar, sampai berhenti di pintu tadi yang di dalamnya ada Sayyidina Abu Bakar. Faqala rahimakallah Abu Bakrin, sambil mengingat-ingat keutamaan Sayyidina Abu Bakar, semoga Allah merahmatimu wahai Sayyidina Abu Bakar. Engkau adalah kunta awalal qaum islaman wa akhlasahum imanan. Engkau adalah orang pertama kali masuk Islam dan yang paling ikhlas imannya. Wa asyaddahum yakinan, dan yang paling yakin. Wa akhwafahum lillah, dan orang paling takut pada Allah. Wa a'zamahum anaan, dan paling besar cobaannya. Wa hafazahum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan paling dekat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa haddahum ala Islam, dan yang paling membela Islam. Wa amanahum ala sahabah, dan paling beriman dari sahabat-sahabat yang lain. Wa ahsanahum suhbatan, dan yang paling bagus kesahabatannya. Wa afdalahum managib, dan paling afdal keutamaannya, managibnya paling bagus. Wa aktsaruhum sawabik, dan paling banyak yang ngedahuluinya. Makanya ketika Sayyidina Umar tadi mau menyumbangkan setengah hartanya, ternyata Sayyidina Abu Bakar udah menyumbangkan seluruh hartanya. Maksudnya paling ngawalin semua segala sesuatu kebaikan udah diawali dulu oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wa rafa'ahum darajatan, dan paling tinggi derajatnya. Wa aqrabahum min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan paling dekat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asbahahum bihi hadyan wa khalqan wa sinnan, dan paling mirip dapat hidayahnya, perangainya, dan meninggalnya, umurnya. Sayyidina Abu Bakar meninggal waktu itu umurnya pas sama juga sama kayak Nabi Muhammad SAW itu di umur 63 tahun. Wa awthaqahum indahum wa asyrafahum manzilatan, dan paling dipercaya oleh Nabi Muhammad dan paling mulia kedudukannya. Wa akramahum alaihi, dan paling mulia di hadapannya. Fajazakallahu anil Islam wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anil muslimina khaira. Semoga Allah membalasmu wahai Sayyidina Abu Bakar dan membalas Islam wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anil muslimina, balasan dengan balasan yang baik. Assalamualaikum. وقد جمع الأسرار والأمر كله محمد المبعوث للخلق رحمتي به ختم الله النبوة وابتدى فلله من ختم به وبدايتي وإن رسول الله من غير ريبات إمام على الإطلاق في كل حضرة إمام على الإطلاق في كل حضرة حبيب خليل عظم الله قدره جميل جليل ذو بهاء وهيبة وقد قرن المحمود
اسم محمد مع اسمه في الذكر فاعزز برفعتي مع اسمه في الذكر فاعزز برفعتي وآل رسول الله بيت مطهر محبتهم مفروضة كالمودة هم الحاملون السير بعد نبيهم وورثه أكرم بها من وراثتي وورثه أكرم بها من وراثتي وأصحابه الغر الكرام أئمة مهاجرهم والقائمون بنصرتي نجوم الهدى أهل الفضائل والندى لقد أحسنوا في حمل كل أمانتي لقد أحسنوا في حمل كل أمانتي ومتبعوهم في سلوك سبيلهم إلى الله عن حسن اقتفاء وأسوتي أولئك قوم قد هدى الله فاقتدي بهم واستقم والزام ولا تتلفتي بهم واستقم والزام ولا تتلفتي فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى ويا ربي أقبضنا على خير ملتي ويا ربي أقبضنا على خير ملتي وعما أصولا والفروع برحمتي وأهلا وأصحابا وكل قرابتي وصلي وسلم دائما دهر سرمدا على خير مبعوث إلى خير أمتي محمد المخصوص منك بفضلك العظيم وإنزال
كتابي وحكمتي عظيمي وإنزال الكتاب وحكمتي صلوا على الحبيب اللهم صل وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.